Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yule dan Nona Zhao di part keempat. By the way, ada yang kirim salam ya Mo, yaitu Bang Jepri dari Jawa Barat, Saif Saipudin Jayapura, dan Bang Oirion lagi ya Mo. Dan Momo nemu pantun lagi dari Bang Adit Suwardi, yaitu makan siput sampai diseruput, buka pakaian hanya tinggal kancut, aku demam sampai semaput karena mikirin video admin sampai gabut. Dan tratrit trut. Di part kali ini kita diperlihatkan kereta kuda yang melaju kencang akan menuju ke suatu tempat. Di dalamnya ternyata terdapat Yule dan Nona Zhao. Lalu di sana Yule pun bergumam Mother of Poison, dan para idiot itu mereka memberiku banyak harapan, tapi rupanya mereka adalah pembuli yang kabur begitu cepat, dan mereka membuat Zhao Zueli meragukanku. Dan sedangkan di sisi Nona Zhao, ia pun khawatir melihat keadaan Yule. Di sana ia pun berkata, "Yule, apa kau baik-baik saja? Kau tidak terlihat sehat." Dan Yule di sana pun merasakan sesuatu, dan ternyata dia pun muntah di dalam kereta itu. Lalu Nona Zhao pun menghampirinya sambil berkata, tahanlah sebentar lagi, di sini kita aman. Sebentar lagi kita akan sampai di penginapan. Kita bisa istirahat di sana." Lalu di sana Yule pun bergumam, aman? Siapa juga yang mau aman? Biarkan aku mati. Aku mau mati. Sambil terlihat kereta itu yang melaju kencang. Lalu beberapa saat kemudian terlihat penginapan lagi Kin. Di sana penginapan itu sangat sepi. Lalu Yule dan Nona Zhao pun mendatanginya. Nona Zhao berkata, "Penginapan ini adalah satu-satunya tempat kita bisa beristirahat di jalan ini. Normalnya di sini sangat hidup, kenapa di sini sangat tenang? Ini terlalu tenang. Mungkin saja mereka sudah sampai di sini duluan untuk menyergap kita." Sedangkan di sisi Yule, ia pun masih sentoyongan dan lemas di sana sambil bergumam, "Aku sudah putus asa. Nampaknya aku akan mati karena muntah daripada mati karena dibunuh." Tapi terlihat sepasang kaki yang tidak asing dan berkata, "Zhao Zueli, akhirnya kau sampai." Ternyata itu adalah Suikime. Lalu di sana terlihat Yule yang akan pingsan, tapi tiba-tiba ia pun tersadar dan bertanya-tanya. Lalu tiba-tiba muncullah beberapa orang yang berbaju hitam, dan di sana Nona Zhao pun menoleh. Dan Yule di sana pun bertanya, "Ada apa ini?" Ternyata orang-orang berbaju hitam pun mengarah ke arah Yule dan Nona Zhao. Di sana Yule pun bergumam, "Asik pertempuran ini, menyenangkan." Lalu di sisi Suikime, ia pun berkata, "Keempat pecundang tua itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Mereka membiarkan kalian sampai di sini tanpa terluka. Nampaknya aku harus bergantung pada diriku sendiri untuk membunuhmu." Sambil terlihat Yule dan Nona Zhao di sana yang melotot. Lalu Nona Zhao pun berkata, "Kenapa kau bisa ada di sini?" Suikime pun menjawab, "Kenapa? Apa kau takut?" Lalu di sisi Yule, ia pun berkata, "Apa? Nona Zhao kan terluka parah." Lalu di sisi Suikime, ia pun melompat, dan di sana ia sambil berkata, "Formasi besar Sigdisar telah selesai." Sambil mereka semua melaju ke arah Yule dan Nona Zhao. Lalu terlihat aura hitam pekat di sana mengerubuni Nona Zhao dan Yule, sampai terlihat mereka semua seperti iblis. Dan di sana Nona Zhao pun mengambil pedangnya. Lalu ia pun berkata, "Ini tidak ada gunanya." Sambil ia yang dikerubuni dengan aura-aura hitam itu. Lalu di sana Nona Zhao pun akan menyerang, tapi tiba-tiba dari belakang ia pun dikejutkan oleh Yule yang melaju dengan cepat ke arah musuh-musuh itu. Lalu Yule pun bergumam, "Biarkan aku maju, biarkan aku saja yang pergi. Aku akan menyelamatkanmu." Sambil terlihat ia yang bergembira hingga menangis, dan ia pun berkata, "Aku akan selamatkan kau." Lalu di depannya terlihat Suikime yang terkejut karena Yule pun mengarah padanya. Lalu di sana Nona Suikime pun terpental jauh akibat benturan dari Yule yang dengan sangat cepat. Lalu Nona Zhao di sana pun terbengong, begitu juga dengan anak buah dari Suikime. Mereka semua pun memandangi Suikime yang terpental dan terjatuh di sana. Lalu Suikime didatangi anak buahnya sambil berkata, "Nona, apa Anda baik-baik saja?" Sedangkan di sisi Suikime, ia pun gemetar akan bangkit sambil berkata, "Bunuh
bunuh mereka semua untukku. Sambil terlihat ia yang babak belur karena terjatuh itu. Lalu mereka semua pun melihat ke arah Yule sambil berkata, "Hei, bunuh pria itu." Lalu mereka semua pun menuju ke arah Yule dan di sana terlihat aura yang membara dan mereka semua pun terpental akibat ledakan di depannya. Lalu di sana Yule pun terdiam dan ia pun berkata, "Nona Zhao bilang jika dia terluka parah. Apa orang terluka parah memang terlihat seperti ini? Bisakah dia memberiku kesempatan untuk mati?" Lalu di sana terlihat Sui Kime yang akan bangkit dan Nona Zhao pun berkata, "Pemimpin sekte ekstasi yang paling kuat saja tidak bisa menalan pedangku. Aku terkejut kenapa mereka mengirim orang yang tidak berpengalaman sepertimu dan kenapa bukan tuan muda kalian yang kesini." Lalu di sana Sui Kime pun berkata, "Tuan muda akan membalaskan dendam kami." Dan ia pun merasakan sesuatu lalu terjatuh. Di sana Yule pun berkata, "Dia tidak bergerak, apa dia mati?" Lalu sedangkan di sisi Nona Zhao, ia pun melepaskan pedangnya dan ia pun terjatuh juga. Di sana Yule pun melihat ke Nona Zhao, lalu ia pun berkata, "Nona Zhao, apa kau baik-baik saja?" Lalu Nona Zhao yang lelah di sana pun berkata, Aku menggunakan kekuatan terakhirku untuk menembus kepungan mereka. Sekarang aku sudah kehabisan kekuatan, bahkan kurasa kau saja pasti bisa membunuhku." Lalu di sisi Yule ia pun bergumam, kurasa itu tidak benar. Membunuhku pasti lebih mudah daripada membunuhmu, kan?" Lalu Yule pun membantu Nona Zhao untuk berdiri dan berkata, "Nona di sana itu terlihat kuat. Tidak kusangka dia selemah itu." Dan Nona Zhao pun menjawab, "Dia hebat dalam menipu orang, tapi dalam pertarungan dia tidak berguna." Lalu terlihat Yule yang membantu Nona Zhao untuk berjalan sambil berkata, "Lukamu parah, ayo kita masuk ke dalam dan beristirahat." Lalu tiba-tiba dari belakangnya terlihat sebuah pedang. Dan tiba-tiba Nona Zhao pun mendorong Yule menjauh dan berkata, "Awas!" Dan di sana Yule pun terbengong karena melihat Nona Zhao yang disusuk oleh Sui Kime. Di sana Nona Zhao pun kesakitan sambil berkata, "Sui Kime, kau licik." Di sisi Sui Kime ia pun berkata, Aku tahu ini pasti akan berhasil. Aku berpura-pura mati untuk mengecohmu." Sambil terlihat Nona Zhao yang mengibaskan tangannya dan di sana ia pun merasa kesakitan dan Yule dari belakang pun khawatir berkata, "Nona Zhao, apa kau baik-baik saja?" Sambil terlihat Yule yang menutup luka dari perut Nona Zhao. Sedangkan di sisi Sui Kime ia pun lari dan berkata, "Binatang yang sekarat itu sangat ganas dan berbahaya. Aku tidak mau ada di sini. Aku dan tuan mudaku akan menunggumu di Duhekau." Lalu dalam kepergiannya Sui Kime pun menoleh dan berkata, "Kau harus datang, kalau tidak akan kugunakan para penduduk di sana sebagai tumbal." Lalu di sisi Yule ia pun marah sambil berkata, "Apa semua orang yang ada di sekte iblis hanya dipenuhi dengan orang-orang bermulut besar? Sialan." Sambil terlihat Yule tidak menyadari bahwa Nona Zhao pun terjatuh di sampingnya. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa di daratan Duhekau. Terlihat di tempat itu sangat tenang, tapi tiba-tiba muncullah gerakan. Di sana seseorang meloncat dengan cepat dan lebih cepat lagi dan memutar-mutar di sana. Ternyata itu adalah pemuda berambut kuning. Lalu pemuda itu pun menatap ke arah sesuatu. Ternyata juga ia pun menatap ke Sui Kime dan anak buahnya. Lalu Sui Kime pun berkata, "Tuan muda sudah datang, tuan muda sudah datang." Lalu di sisi tuan muda ia pun melompat dengan akrobatik dengan gaya yang sempurna. Di sana anak buahnya pun berkata, "Kenapa dia muncul dengan cara yang berlebihan? Dia memang begitu ya." Lalu terlihat tuan muda itu dengan aura pesona yang membara dan ia pun bergaya juga di sana. Lalu di sisi Sui Kime ia pun berkata, "Selamat datang tuan muda Zhao Zueli." Tapi tiba-tiba tuan muda yang ada di depan Sui Kime itu pun menghilang dan Sui Kime pun berkata, "Di mana dia? Di mana tuan muda?"
Tapi ternyata tuan muda itu pun bersembunyi di belakang anak buahnya sambil berkata, apa dia datang? Di mana dia? Di mana Josueli? Lalu di sisi Suekime dengan tatapan aneh, ia pun berkata, jangan khawatir, dia terluka, bahkan aku ragu dia masih bisa mengangkat pedang. Lalu di sisi tuan muda, ia pun langsung keluar dan berkata, tidak buruk. Lalu ia pun memalingkan wajahnya dengan aneh, ia berkata, bagus, sekarang untuk pengobaran Soul Eater Flag aku mengambil tindakan terlarang untuk kultivasiku, tapi itu akan melukai pondasiku. Sekarang aku bisa membunuh Josueli dengan mudah untuk mengambil batu sihir dan memperbaiki pondasiku. Sambil terlihat di belakangnya Suekime yang bergumam, tuan muda kami seperti ini, apa masa depan sekte akan baik-baik saja? Lalu kita dibawa ke tingkatan Sokueli. Di sana jalan kultivasi dibagi menjadi 5 tahap: human, artis, spirit, dan Dao, dan heaven. Di setiap tahap ada 10 level. 10 level di tingkat heaven dianggap sebagai top level kultivasi. Lalu Yule pun berkata, jadi kau ada di level apa di sana? Nona Zhao pun menjawab, aku level 10 Dao. Ngomong-ngomong, tuan muda sekte ekstasi ada di level pertama Dao, Mother of Poison, dan orang yang ada di grupnya ada di level 10 spirit. Lalu beberapa waktu kemudian terdengar suara, bawa dia, dan beberapa orang yang diborgol di sana. Bukan hanya tangannya yang diborgol, mereka semua pun diborgol di bagian kaki. Lalu di sana terlihat Suekime dan seseorang berkata, cepat berlutut. Orang yang menyedihkan, sambil terlihat tongkat di sana yang beraura mengerikan. Ternyata tongkat itu dipegang oleh tuan muda dari sekte ekstasi. Lalu ia pun berkata, hari ini akan kutunjukkan kekuatan dari Soul Eater. Sambil ia mengibaskan tongkat itu, lalu di sana terlihat aura yang kehijauan di antara kepala-kepala orang tadi yang diborgol. Lalu terlihat aura-aura hijau itu pun memasuki tubuh tuan muda, dan ia pun berkata, jiwa para mortal ini sudah ditempa menjadi energi murni. Sambil terlihat beberapa orang tadi yang diborgol mati di depan tuan muda. Lalu tuan muda pun berkata, aku penasaran seperti apa rasa jiwa dari Nona Zhao Weli. Aku ingin mencobanya sekarang. Sambil terlihat matanya yang bersinar merah di sana. Lalu beberapa saat kemudian di penginapan Lucky Inn, di sana terlihat burung yang hinggap di dahan. Lalu terlihat juga Yule dengan muka aneh berkata, apa-apaan ini? Dia tidak bernapas. Ternyata ia pun memandangi Nona Zhao di sana, dan Yule pun berkata, Jokueli mati. Rencanaku untuk mengantarnya hancur. Lalu ia pun bergumam, sekarang aku sudah tidak punya alasan untuk pergi ke Duhekau dan terbunuh oleh sekte itu. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Rencanaku untuk mati gagal. Sambil terlihat ia yang marah-marah di sana. Lalu ia pun mendekati dan memandang Nona Zhao sambil bergumam, aku hampir dekat dengan tujuanku, pasti ada sebuah cara. Sambil terlihat Nona Zhao yang di sana ya mo. Lalu Yule pun melihat ke arah Nona Zhao itu dengan sangat antusias. Ternyata dia membawa sebuah golok, dan ia pun bergumam, mungkin inikah caranya? Jika aku memastikan dia benar-benar mati, sekte tersebut pasti akan beralih memburuku dan mencabik-cabiku kan? Lalu tiba-tiba ia pun membuang goloknya sambil berkata, penulis komik ini membuatku gila. Omong kosong macam apa ini? Aku pasti akan keluar dari cerita ini dan membunuhmu. Sambil terlihat golok itu yang patah. Lalu di sana ia pun memandangi Nona Zhao lagi sambil bergumam, dia jatuh dari ketinggian lalu masuk ke rumahku dan dia baik-baik saja. Aku yakin dia pasti bisa mengalahkan sekte itu meskipun sedang terluka. Bahkan meskipun dia melemah, tapi dia tergolong masih kuat. Bagaimana bisa dia jadi sekarat hanya karena serangan mendadak? Aku bisa menyelamatkannya. Aku pasti bisa menyelamatkannya. Bagaimana cara melakukan pengobatan pertama? Sambil terlihat ia memandangi boba dari Nona Zhao, ia pun berkata, kompresi dada. Tidak, napas buatan.
Iya, kompresi dada dulu. Dan ia pun mengarahkan tangannya ke dada Nona Zhao itu. Lalu ia pun menekan-nekan beban Nona Zhao sambil berkata, bangunlah Nona Zhao, kau harus bangun. Sambil terlihat ia yang tersenyum psikopat di sana karena kesenangan mungkin ya, Mo. Tapi tiba-tiba di antara beban Nona Zhao muncullah kristal yang dipat kemarin itu di sana. Yule pun terkejut lalu melihat ke arah bola itu sambil berkata, ini bola ini. Dan ia pun mengingat-ingat bola itu yang pernah dibawa oleh Nona Zhao. Dan ia pun berkata, bola sihir. Diamlah di sana, jangan menggangguku saat sedang menyelamatkan seseorang. Sambil ia membuang bola itu. Lalu terlihat bola itu yang menggelinding di sana. Bola itu pun bersinar dan Yule pun terdiam di sana. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut dan ia pun mendatangi bola itu sambil berkata, ngomong-ngomong bola sihir. Lalu ia pun memandangi bola sihir itu yang beraura membara. Dan bola sihir itu pun berkata, aku bisa memberikanmu segalanya, kemarilah akan kupenuhi hasratmu. Di sana Yule pun seakan-akan dihipnotis oleh bola sihir itu dan ia pun akan mengambilnya dan ternyata dia pun mengambilnya juga. Lalu ia pun bergumam, bola sihir ini adalah harta penting, jika aku ambil sekte ekstasi pasti akan membunuhku. Asik. Dan ia langsung membayangkan dikejar-kejar oleh sekte ekstasi. Dia pun berkata, tangkap aku kalau kalian bisa, bunuh aku kalau kalian bisa. Sambil terlihat ia yang membayangkan itu. Lalu di waktu sekarang ia pun melihat ke arah bola itu sambil bergumam, aku masih punya kesempatan untuk mati. Tapi masalahnya sejak aku kemari keberuntunganku sangatlah mengerikan. Jika tidak ada Zhao Guoli maka sekte itu mungkin tidak akan pernah menemukanku. Karena itulah kau tidak boleh mati. Untuk pertama kalinya dalam hidupku aku harus menyelamatkan seseorang. Sambil ia melihat ke arah Nona Zhao itu. Tapi tiba-tiba ia pun memberikan napas buatan dengan cara mencium bibir dari Nona Zhao. Di sana Yule pun berkata, bangun. Tapi dengan cara itu Nona Zhao pun belum bisa bangun. Di sana Yule pun berkata, ini masih tidak berhasil. Tidak, kau tidak boleh mati. Apa yang harus kulakukan tanpamu? Kenapa bukan aku? Kenapa malah kaulah yang terkena tikam? Sambil ia menangis di sana dan ia pun bergumam, ini tidak adil. Aku sudah berusaha keras tapi malah kaulah yang mati. Sambil ia menangis di samping Nona Zhao itu. Tapi tiba-tiba Nona Zhao pun terbangun dengan ngangkang dan di sana Yule pun berkata, kau sudah sadar? Kau benar-benar sadar Nona Zhao? Lalu di saat itu kita dibawa flashback di pegunungan dari sekte pedang Wen. Di sana Nona Zhao Guoli pun bergumam, aku mulai berlatih sejak kecil. Aku berusaha untuk berani dan rajin dalam semua latihanku. Masterku bilang jika aku ingin mencapai puncak, aku tidak boleh terlibat dalam romansa ataupun cinta. Sambil terlihat ia memandangi surat cinta yang begitu banyak belum dibaca. Lalu terlihat ia sedang berlatih dan ia pun berkata lagi, aku bersumpah untuk tidak mencari cinta dan mengangkat pedang dengan sepenuh hatiku. Sambil terlihat para pemuda itu yang terbengong karena surat cintanya ditebas dan dihancurkan oleh Nona Zhao. Di sana Nona Zhao pun berkata lagi, aku selalu mengikuti jalan kultivator dan memutuskan bahwa aku bisa menyerahkan apa saja untuk dapat mengusir iblis dan melindungi jalan kultivator, termasuk nyawaku. Sambil ia sedang berkultivasi di sana. Lalu tiba-tiba seakan-akan ia pun terbengong dan di sana terlihat beberapa gelembung dan ia pun membayangkan saat ditusuk oleh Suikime dan ia pun berkata, saat aku ditikam oleh Suikime aku tahu bahwa mustahil untuk bisa menembus blokade sekte ekstasi di Doheko. Tapi bola sihir akan menggoda orang dan merubahnya menjadi jahat. Selama ini masih ada, itu akan menimbulkan banyak masalah. Aku harus membawanya ke sekte pedang Wen agar para master bisa menyatukan kekuatan dan menghancurkannya. Sambil terlihat bola sihir di sana. Lalu ia pun berkata lagi, tapi saat ini hanya ada satu cara untuk kembali ke sekte dengan selamat. Kami akan terbagi menjadi
menjadi dua arah. Akan kuberikan bola sihirnya ke Yule dan membiarkan dia pergi ke sekte pedang Wen. Lalu aku akan pergi ke Doheko dan menyerang mereka. Akan kuhancurkan mereka beserta artefak mereka dengan mempertaruhkan nyawaku. Tapi yang terpenting di sini adalah apa Yule layak untuk dipercaya? Sambil terlihat ia yang membayangkan Yule, lalu ia pun berkata lagi, meskipun dia bicara bahwa iblis berasal dari hati seseorang sudah menggoyahkan hatiku, tapi fakta bahwa dia merahasiakan identitas dan tujuannya membuatku merasa curiga. Sambil ia membayangkan perkataan dari nenek racun kemarin, dan ia pun berkata lagi, jadi aku harus memalsukan kematianku untuk mencari tahu niat Yule yang sebenarnya. Lalu kita dibawa di saat tadi terlihat Nona Zhao yang masih terbaring, dan ia pun bergumam, Yule, tunjukkan kebenarannya padaku. Lalu di saat tadi juga terlihat Nona Zhao yang terbaring, dan dia pun bergumam lagi, apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia mencoba untuk mencari bola sihir? Lalu di sana terdengar Yule yang berkata, bangun, bangun, kau harus bangun. Di sana Nona Zhao pun bergumam, tidak mungkin, dia ingin menyelamatkan aku. Terlihat di sana Nona Zhao yang muntah darah, lalu terlihat bola tadi yang keluar. Di sana Nona Zhao pun bergumam, apa yang akan dia lakukan? Setidaknya bola sihir itu akan mengalihkannya. Jadi apa yang akan kau lakukan Yule dengan itu setelah kau memiliki bola itu? Tapi tiba-tiba Yule tadi pun membuangnya sambil berkata, oh ini bola bodoh, diamlah di sana, jangan ganggu aku menyelamatkannya. Lalu di sisi Nona Zhao, ia pun masih berpura-pura tidak sadar sambil bergumam, dia mengacuhkan bola itu semudah ini, apa dia benar-benar tidak tahu apa itu? Lalu di sana terlihat Yule yang berkata, kau tidak boleh mati. Lalu Nona Zhao di sana pun bergumam, prioritasnya adalah untuk menyelamatkanku. Lalu terlihat lagi adegan cipok-cipokan itu ya mo. Di sana Nona Zhao pun bergumam, ini aku pernah melihat ini di penyimpanan rahasia sekteku, tapi apakah ini nyata? Sambil terlihat ia yang membaca buku romantis di sana. Lalu di sana terlihat Nona Zhao yang diberi napas buatan sambil bergumam, tolong aku, apa yang terjadi? Lalu di sana Yule pun berkata, bangunlah. Lalu Nona Zhao di sana pun makin bergumam, metodenya sedikit aneh, tapi nampaknya dia benar-benar ingin menyelamatkanku. Lalu di sana terlihat Yule yang berkata, tidak akan kubiarkan kau mati, apa yang harus kulakukan tanpamu? Lalu di sisi Nona Zhao, ia pun berpikir, baru sebentar kita bersama, tapi kenapa dia sangat putus asa? By the way mo, Nona Zhao ini merasakan sesuatu yang aneh yang ada di hatinya tentang Yule ya mo. Lalu terlihat ia pun membayangkan Yule tadi yang berkata, kenapa bukan aku? Kenapa malah kaulah yang ditikam? Lalu di sana Nona Zhao pun bergumam, apa? Dia lebih suka jika dirinya lah yang terluka. Kenapa kau melakukan itu Yule? Sambil terlihat bola kristal sihir itu. Lalu ia pun membayangkan Yule, dan di sana Nona Zhao pun bergumam, sejak awal dia sudah mendengarkan masalahku dan berjanji membantuku tanpa ragu. Ternyata dia mengalahkan Mother of Poison dan grupnya dengan sangat mudah. Dia bahkan berdiri untukku tanpa takut. Dia tidak bersedia mengatakan rahasianya padaku, tapi dia bersedia membahayakan nyawanya untukku. Sambil ia membayangkan tindakan-tindakan Yule yang heroik itu. Lalu di sana Nona Zhao pun bergumam, sudah jelas dia Yule. Lalu ia pun terbangun di saat itu, dan ia pun bergumam, dia menyukaiku. Waduh mau disangka Yule ini menyukainya, padahal Yule berusaha untuk mati untuk menyelesaikan misi ya mo. Dan bersambung mo.